Halo good people, coba teman-teman bayangkan seorang pemuda yang berusia 20 tahun dan dia berdiri di tepi dunia yang ia kenal dan dia bilang dalam dirinya yaitu ini semua belum cukup, dan dalam waktu yang kurang dari 13 tahun dia hampir menaklukkan setengah dari dunia ini. Coba sekarang teman-teman dengarkan baik-baik, karena ini bukan hanya sekedar cerita sejarah saja. Ini adalah kisah tentang ambisi yang terlalu besar untuk dunia, tentang seorang manusia yang tidak pernah merasa cukup, tentang seorang sosok yang kita kenal sebagai Alexander the Great. Oke. Yang mana Alexander the Great itu lahir pada tahun 356 sebelum Masehi di sebuah kota kecil yang bernama Pella di kerajaan Makedonia. Bukan seorang dewa, bukan juga seorang raja sejak lahirnya, tapi ia dibesarkan oleh seorang ayah yang keras, yaitu Raja Philip II. Yang mana dia dididik langsung oleh seorang filsuf yang kita kenal, yaitu Aristoteles. Dan bukan sekedar hanya pengetahuan, tapi keyakinan bahwa ia ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar, dan itu yang meyakini dirinya. Dan disinilah sebuah manipulasi pertama terjadi, bukan kepada orang lain, tetapi kepada dirinya sendiri, yang mana dia tidak melihat dirinya itu sebagai manusia yang biasa saja gitu. Dia mempercayai bahwa dia itu berbeda. Ketika Raja Philip II, yaitu ayahnya, terbunuh, Alexander itu naik tahta di usia 20 tahun. Dan di usia itu di mana kebanyakan orang masih mencari arah hidupnya, tapi Alexander the Great, dia sudah merancang untuk penaklukan dunia, teman-teman. Dan target pertamanya bukan kecil, tidak semena-mena gitu, tidak aneh-aneh gitu, tapi sebuah kekaisaran terbesar saat itu yang kita kenal sebagai Persia. Dan pada tahun 334 sebelum Masehi, ia menyeberangi selat menuju Asia dengan sekitar 30.000 pasukan dengan kekuatan Persia. Dan disinilah letak kekuatannya, bukan di jumlahnya, tapi di strategi dan keyakinan yang dia miliki. Yang mana pertempuran demi pertempuran ia menangkan, Granicus, Issus, hingga puncaknya di Gaugamela, yang mana ia bukan hanya menang di sana, tetapi ia menghancurkan mental lawannya. Ia membuat musuh itu percaya bahwa melawan Alexander itu adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka, begitu. Ini bukan hanya sebuah teknik manipulasi biasa, ini teknik manipulasi klasik dalam sebuah peperangan, yaitu membuat musuh kalah sebelum bertarung, begitu. Setelah Persia jatuh, dunia mulai berubah gitu. Dari Yunani hingga Mesir hingga sebagian India, itu semuanya berada di bawah satu nama, yaitu Alexander. Dan Alexander itu bahkan mendirikan kota-kota baru begitu, dan menamainya dengan namanya sendiri, seolah ingin berkata kepada dunia bahwa saya akan abadi begitu. Di mana di Mesir itu ia tidak hanya menjadi raja di sana, tetapi juga diperlakukan seperti dewa. Alexander dinobatkan sebagai Firaun di sana, dan bahkan diyakini sebagai anak dari dewa Amon begitu. Dan pada titik ini manipulasinya itu berubah menjadi legenda gitu. Karena ketika orang mulai percaya kepada kamu gitu, percaya bahwa Alexander itu adalah dewa, maka dia tidak perlu lagi untuk membuktikan apapun begitu. Tapi coba teman-teman dengar ini baik-baik. Karena di balik semua kemenangan yang dilakukan oleh Alexander itu, ada sesuatu yang mulai retak gitu.
semakin besar kekuasaan yang dia miliki, semakin besar paranoia. Alexander itu mulai membunuh orang-orang terdekatnya sendiri gitu, bahkan jenderalnya, sahabatnya, bahkan orang-orang yang dulu itu setia dengan dia begitu. Dan Alexander itu mulai percaya bahwa semua orang itu bisa mengkhianatinya. Dan ya itu harga dari ambisi yang terlalu besar gitu ya kan. Yang mana ketika kamu tidak lagi percaya pada siapapun gitu. Namun ambisinya itu belum selesai gitu. Dia terus bergerak ke timur hingga mencapai ke India, yang mana di sana Alexander itu menghadapi Raja Porus dalam pertempuran besar, dan meskipun dia menang, pasukannya mulai merasa lelah gitu. Mereka kelelahan berperang bertahun-tahun. Dan untuk pertama kalinya mereka berkata, yaitu cukup. Alexander sang penakluk dunia akhirnya harus mundur, bukan karena kalah, tapi karena manusia yang ia pimpin sudah tidak sanggup lagi. Dan di sini realitas itu menghantam teman-teman, bahwa bahkan orang yang paling kuat pun tetap bergantung pada orang lain. Dan tepatnya pada tahun 323 sebelum Masehi di kota Babylon, Alexander jatuh sakit. Tidak ada pertempuran, tidak ada musuh, hanya tubuhnya sendiri yang akhirnya menyerah. Ia meninggal pada usia 33 tahun. Usia yang bahkan belum mencapai setengah dari rata-rata hidup manusia saat itu. Dan setelah kematian dari Alexander, sesuatu yang mengejutkan terjadi, yang mana kekaisaran yang begitu luas runtuh, terpecah, yang mana itu diperebutkan oleh para jenderalnya sendiri. Seolah dunia itu berkata, kamu bisa menaklukkan segalanya, tapi kamu tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi setelahmu. Namun jangan salah teman-teman, meskipun kekaisarannya hancur, pengaruhnya tidak pernah benar-benar hilang gitu. Yang mana budaya Yunani itu menyebar ke seluruh wilayah yang ia taklukkan gitu, yang ia kuasai, seperti bahasa, ilmu, pengetahuan, sistem perdagangan gitu, semuanya itu berubah. Dan dunia memasuki era baru yang disebut sebagai dunia Helenistik. Ya. Dan secara tidak langsung dia membuka jalan bagi peradaban besar berikutnya, termasuk kekaisaran Romawi, teman-teman. Sekarang mari kita jujur gitu. Apa yang sebenarnya membuat Alexander itu begitu hebat? Bukan hanya pedangnya, bukan hanya pasukannya, tapi cara dia mengendalikan persepsi. Dia membuat dirinya itu terlihat tak terkalahkan begitu ya kan. Dia membuat musuh itu takut sebelum bertarung begitu. Dia membuat pengikutnya itu percaya bahwa mereka sedang mengikuti seseorang yang ditakdirkan oleh langit. Dan ketika orang percaya, mereka akan melakukan apapun untuk dia gitu, untuk kamu. Jadi ketika kita mendengar nama Alexander the Great, ya jangan hanya melihat seseorang yang penakluk gitu. Bukan hanya itu. Coba kita lihat sebagai seorang manusia yang memahami satu hal penting, yaitu dunia itu tidak hanya dikuasai oleh kekuatan, tapi oleh pikiran, persepsi, dan keyakinan. Dan mungkin itulah penaklukan terbesar yang pernah dia lakukan begitu teman-teman. So, itu saja untuk sejarah kali ini tentang Alexander the Great. Dan saya harap ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk kita semua. Saya Amri Pitra, sampai jumpa di video selanjutnya.